dan sedang serta selalu memberikan kenikmatan. Ketika satu kenikmatan dicabut oleh Allah, katakanlah udara dicabut 1 menit saja, 2 menit saja udara dicabut dari alam ini, habiskan manusia. Udara yang kita hirup pada hari ini berbeda dengan udara yang kemarin. Siapa yang mengatur itu Allah SWT. Karena itu begitu bangun, barangkali selain istighfar kita bersyukur kepada Allah SWT. Saat ini di dunia selain kita diberikan kenikmatan oleh Allah, hakikatnya kita sedang melaksanakan masker. Terima kasih. Saat ini seluruh manusia, khususnya yang beriman, hakikatnya tidak sedang bekerja, hakikatnya tidak sedang menjalankan tugas kantor, tugas rumah dan sebagainya. Tapi saat ini kita sedang diuji oleh Allah SWT. Diuji dengan berbagai keburukan dan diuji dengan berbagai kenikmatan. Melalui tugas di rumah, melalui tugas di kantor, dan juga melalui tugas keseharian kita dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Tapi ada kalanya kita menyebutkan bahwa kita sedang mengerjakan tugas kita sedang diuji dengan tugas. Kita sedang diuji dengan kenikmatan. Apakah dengan tenaga yang ada kita bisa ke masjid? Apakah dengan pengetahuan yang kita miliki kita bisa berbuat baik? Apakah dengan apa yang ada pada kita yang kita miliki, apakah itu kekayaan atau yang lainnya, kita bisa memfungsikannya atau tidak? Karena yang kita miliki bukan apa yang ada pada kita, ya. Yang kita miliki apa yang kita manfaatkan. Ada yang berpendapat bahwa saya memiliki rekening yang banyak, saya memiliki tas Hermes, saya memiliki mobil yang bagus. Nah, dimiliki itu saat dimanfaatkan. Saya memiliki pengetahuan, percuma. Apa yang ada di dompet, apa yang ada di kepala, apa yang ada di rumah bukan milik kita. Boleh jadi itu milik orang lain, milik copet, milik ahli waris dan sebagainya. Nah, siapa yang beranggapan seperti itu? Orang yang merasa dirinya sedang diuji oleh Allah SWT. Nah, kenapa Allah menguji kita? Karena Allah sudah menyediakan 2 tempat di akhirat, yaitu surga dan neraka. Nah, saat ini kita datang ke sini ingin memperoleh surga Allah SWT. Cita-cita yang paling utama adalah surga. Ada orang menyebutkan banyak jalan menuju surga. Banyak jalan menuju surga, bukan banyak jalan menuju rumah ulama. Nah, ketika kita tahu banyak jalan, maka jalan itulah yang kita tempuh setiap hari. Tapi juga banyak jalan menuju neraka. Ketika salah, bukan ke kanan, tapi ke kiri. Ada salah satu di antaranya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Tirmidzi yang disebutkan bahwa orang yang dakhala jannah
akan dimasukkan ke dalam surga. Masih banyak hadis yang lain, tapi banyak saya mulai dari yang satu ini. Satu dari makanan, wa akalat thayyibat, bukan hanya thayyibat tapi halalan. Kemudian yang kedua, amila, orang-orang yang mengamalkan di sunnah Rasul. Yang ketiga, aminah, orang yang mampu menjaga dirinya sehingga teman sekitarnya aman, bahwa ya kau dari perbuatan-perbuatan buruk. Nah, bila tiga itu dilaksanakan, maka kata Nabi, dakhalal jannah, masuk surga. Yang pertama adalah kita menjaga dari makanan yang halal dan thayyiban. Makanan yang halal dan sehat, baik. Bagaimana kalau tercampur oleh makanan haram? Nah, ketika tercampur oleh makanan haram, maka ancamannya satu. Yang kedua, ancamannya ibadahnya dalam hadis Tirmidzi tidak diterima 40 hari oleh Allah ketika makan makanan yang haram. Apalagi dalam hadis Muslim, doanya akan dikabul. Jadi berat. Karena itu kalau ibu beli makanan, ya lihat statusnya halal atau tidak. Kalau tidak ada status halal, ya pilih yang lain, masih banyak makanan yang lain yang sudah dijamin kehalalannya. Apa benar Pak ini sudah ada jaminan halal? Kalau tidak, ya udah serahkan pada yang bertanggung jawab itu, yang memberikan jaminan halal itu. Nah, kalau kita satu makan haram, kata Nabi, bagaimana doanya diterima? Karena doanya tidak diterima. Bagaimana juga kalau menyimpan harta yang haram? Itu neraka itu. Bukan main-main dalam Islam itu ya, bukan hanya hukuman penjara atau apa itu sanksi masyarakat ya. Ancaman neraka. Seorang sahabat Nabi yang ahli ibadah dan macam, ketika meninggal Nabi melihat bahwa benar dia di neraka. Ketika ditanya, kenapa ini disebutkan dia di neraka? Ternyata di rumahnya ada jubah atau gamis yang ada di rumahnya itu hasil rampasan perang yang belum dibagikan. Sebenarnya jubah saja, gara-gara jubah neraka. Bagaimana kalau di balik motor, di balik mobil ada harta yang haram? Ini adalah khawatir nanti dia dianggap sebagai warisan. Ketika dianggap sebagai warisan, itu ancaman terberat bagi yang membawanya. Ada yang menyampaikan, jadi katanya, bagaimana kalau umpamanya harta itu sudah menjadi rumah? Di sebelah mana harta yang tidak halal itu? Nggak tahu kan, karena sudah jadi semen, bukan sesat itu ya. Kemudian kalau meninggal, apakah dia ahli waris yang memilikinya? Bukan, harus dikembalikan pada yang punya. Jadi yang pertama terhindar dari makanan haram, dan kita selalu makan yang halal dan thayyiban. Dalam hadis Tirmidzi ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, doakan saya sehingga doa-doa saya itu terkabul. Kata Nabi, jaga dari makanan yang halal. Artinya hanya memakan makanan yang halal dan thayyib. Hindari dari makanan-makanan yang haram. Insya Allah doa-doanya makbul. Kalau doa makbul, doa ini lebih berharga dari jabatan apapun. Kita punya jabatan, kalau ditakdirkan buruk ya buruk.
Tapi dengan doa yang makbul, la yarudul qadar illa doa, kata Nabi. Tidak ada yang dapat mengubah takdir kecuali doa. Jabatan setinggi apapun, kekuasaan setinggi apapun, atau harta sebanyak apapun tidak bisa mengubah takdir illa doa, kecuali doa. Salah satu orang yang makbul doanya selain terhindar dari dosa-dosa, terjaga makanan. Kata Nabi. Dan orang-orang yang mampu menjaga makanan dengan makanan yang halal, insya Allah sehat dan insya Allah bisa yang halal. Ketika orang itu sudah dicintai oleh Allah, kata Nabi, maka Allah akan menggerakkan orang-orang agar orang sekitarnya mencintai dia. Jadi kalau ibu bapak disayang oleh sahabat-sahabat, itu bukan karena hebat kita, karena Allah menggerakkan orang-orang di sekitar kita untuk menyayangi kita, mencintai kita. Kenapa? Karena Allah sudah cinta pada orang. Siapa orang yang dicintai oleh Allah? Orang yang santun, orang yang ramah, orang yang ahli ibadah. Ketika kita ramah, ketika kita santun, jangan punya anggapan untuk menghormati saja. Saya santun karena dia baik pada saya, makanya saya bukan. Saya santun, saya ramah, ingin mendapatkan cinta Allah SWT. Saya peduli pada sesama juga untuk mendapatkan cinta dari Allah SWT. Jadi bukan kasihan, bukan kasihan pada dia, kasihan pada saya untuk mendapatkan cinta Allah. Ketika Allah cinta, doa-doa dikabulkan, kemudian dilindungi, orang-orang di sekitar itu akan digerakkan oleh Allah untuk mencintai. Nah, ini modal kuat. Jadi modal kuat itu bukan harta banyak, ya, bukan jabatan tinggi, atau bukan gelar yang bagus, bukan. Ada cinta Allah, ada ridha Allah sebenarnya. Di mana doa-doa makbul, doa itu sekali lagi lebih hebat kekuatannya dibanding kekuatan apapun, karena tidak ada yang dapat mengubah takdir kecuali doa. Itu yang pertama. Yang kedua, amila fi sunnati, orang yang mampu mengamalkan sunnah Tuhan. Sunnah beda dengan hadis. Hadis itu apa yang disampaikan oleh Nabi, diriwayatkan ini. Kemudian ada juga apa yang disikap oleh Nabi, apa yang diperintahkan oleh Nabi, apa yang dilarang oleh Nabi, sikap Nabi dan sebagainya. Itu adalah sunnah. Nah, orang yang mengamalkan sunnah itu, di samping memang ada jaminan tadi, disebut salah satu syarat untuk diakui sebagai umat Nabi adalah orang yang mampu melaksanakan apa yang Nabi ajarkan. Kullu ummati dakhala jannah, semua umatku masuk surga. Jadi semuanya masuk surga. Ini kenapa? Kecuali orang-orang yang menolaknya. Siapa yang menolak itu? Orang yang tidak menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Ajaran utama Rasulullah SAW adalah akhlak. Karena akhlak itu bukan hanya akan mempengaruhi hubungan manusia dengan sesama, tapi juga akan berpengaruh besar pada diterima atau tidaknya ibadah. Baik, itu ada di akhlak. Ikhlas ada di akhlak. Sikap-sikap santun peduli ada di akhlak. Kita rajin ibadah, tapi hasil pada orang lain, maka amalan itu rusak. Disebutkan innal hasanata yaquluna hasanah. Sungguhnya hasil itu memakan amalan-amalan kebaikan.
Kita peduli pada sesama, berbuat baik, sholat dan sebagainya, tapi setiap saat hasut pada tetangga, mencari-cari keburukan, membuat tetangga tidak nyaman dan sebagainya, maka kata Nabi, yakuluna hasanah. Hasil itu memakan amalan kebaikan. Kita sudah mencatat, kita sudah berbuat baik, sudah bersedekah dan sebagainya, tapi setiap hari hasil pada tetangga mencaci, menghina dan sebagainya, membuat tidak nyaman orang lain. Kita tidak merasa bahwa pahala itu hilang. Dolim bagian dari akhlak buruk. Ancamannya bagi orang-orang dolim bukan hanya berbuat dolim mendapatkan ancaman buruk dari Allah, tapi bersikap mendukung dan menyetujui sikap kedoliman, ancamannya tidak main-main, neraka. Kata Nabi, orang-orang yang wala tarkanu ila ladina dzalamu fatamassakumun nar. Jadi kita jangan berpihak, jangan menyetujui, jangan bersekongkol dengan kedoliman. Fatamassakumun nar, sikap menyetujui saja itu disebutkan Allah akan sentuh dengan api neraka. Itu akhlak juga, akhlak juga. Nah, dalam akhlak yang positif itu kebaikan. Karena itu bangun kehidupan dengan kebaikan. Kalau kita membangun kehidupan dengan kekayaan, aduh repotlah, repot nanti. Banyak tantangannya. Kalau kita bangun kehidupan dengan kebaikan, insya Allah dia sejahtera, insya Allah dia nyaman, insya Allah dia bahagia. Tapi membangun kehidupan dengan harta benda bisa repot. Ada fitnah, ada keburukan dan sebagainya apabila kita tidak bisa menjaga amanah itu. Dan dalam satu kajian sekarang ada tuh yang bagus, ya. Bagaimana kita mengubah orang tanpa merasa diubah. Bagaimana menguasai orang tanpa merasa dikuasai. Dengan cara apa? Dengan kebaikan. Kita menguasai orang dengan ancaman, dengan kekerasan tidak bisa. Paling hanya fisik. Silakan Bapak praktekkan di rumah. Kuasai keluarga dengan ancaman kekerasan tidak bisa. Tapi kuasai suami, kuasai istri, kuasai anak-anak dengan kebaikan, insya Allah dia tidak merasa diubah pada saat kita mengubah dia. Dia tidak merasa dikuasai dan dikendalikan pada saat kita menguasai dan mengendalikan. Jadi luar biasa itu kebaikan itu. Dan dulu sudah saya sampaikan di sini, kebaikan itu bukan untuk menolong orang. Kebaikan itu untuk menolong diri sendiri. Kenapa kita sulit berbuat baik? Karena ada anggapan bahwa kita melakukan kebaikan untuk orang, bukan. Ahsantum li'anfusikum. Kita berbuat baik itu untuk kata Allah. Kalau kita punya anggapan berbuat baik itu untuk kita, maka tenaga, pikiran, keringat yang kita gunakan untuk membantu sesama itu dalam rangka simpanan kita untuk menitipkan keselamatan kita di hadapan Allah dari kiamat. Jadi bukan untuk orang. Kita berbuat baik pada tetangga bukan untuk tetangga. Kita berbuat baik pada sahabat di kantor bukan untuk mereka. Kita berbuat baik melayani masyarakat bukan untuk masyarakat, untukmu kata Allah. Berbahagia orang yang banyak berhubungan dengan masyarakat. Banyak Pak Polisi pagi-pagi mengatur jalan, ratusan bahkan ribuan orang merasa dibantu dengan tugas beliau. Kalau ikhlas karena Allah,
dari ribuan orang itu dapat pahala. Atau umpamanya guru setiap hari mengajar puluhan, ratusan anak, ya, menyampaikan ilmu yang bermanfaat, itu kebaikan. Hakikatnya bukan untuk anak-anak, untuk mereka. Suami setiap saat membangun rumah tangga, mengayomi istrinya, anak-anaknya, ya, baik dengan harta atau dengan tenaga, dengan pikiran, itu bukan untuk anak istri, kata Allah, untukmu. Ketika kita punya keyakinan bahwa kepedulian kebaikan itu bukan untuk orang, insya Allah tidak akan terlalu sulit kita berbuat baik. Tapi syaratnya adalah ikhlas. Bukan ingin dipuji, bukan kasihan, bukan takut, bukan terpaksa. Niat ini menentukan diterima tidaknya amalan itu. Dalam konsep-konsep teori keilmuan tidak ada nama niat yang dikaji. Tapi di Islam innamal a'malu binniyat. Sebenarnya suatu amalan kerjaan itu tergantung niat. Kalau niat ini memperoleh ridho Allah, insya Allah kunci diterimanya pahala itu sudah kita pegang. Dan kalau kita niat beribadat yang beramal untuk memperoleh ridha Allah, insya Allah tidak akan terganggu emosi kita. Marah itu karena tidak ikhlas. Cacian, hinaan, kebencian itu karena tidak ikhlas. Tapi kalau kita ikhlas, insya Allah tidak marah. Tidak marah. Kenapa marah? Karena niat kita untuk memperoleh ridha Allah, bukan untuk memperoleh pengakuan dari manusia, bukan. Kalau niatnya untuk penghargaan, penghormatan, ketika ada orang mencaci, kita marah. Karena itu ada jaminan dari Rasulullah SAW, la taghdab walakal jannah. Jangan kau marah, maka Allah sediakan surga untukmu. Ternyata kalimat sederhana dari Nabi itu memang betul. Ketika marah, kebahagiaan hilang, keikhlasan hilang. Kalau ikhlas hilang, habis akhirat. Kalau di dunia uang hilang, ada gantinya. Kalau ikhlas hilang, habis akhirat. Habis akhirat. Nah, karena itu ketika kita berbuat baik, bersikap santun, ya, itu sekali lagi niati dalam rangka menitipkan keselamatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan punya anggapan untuk membantu dia, karena manusia-manusia sesungguhnya sudah ditakdirkan oleh Allah untuk A, untuk B, dan kita sebagai perantara untuk melaksanakan takdir Allah bagi dia. Jadi jangan punya anggapan lemun ku saya dibantu mah mau bisa itu mana bukan. Saya itu pelaksana takdir, dia sudah ditakdirkan baik oleh Allah. Tapi kadang-kadang ada anggapan mau dibantu bukan, ya. Saya itu pelaksana takdir. Atau orang itu juga jangan dianggap sebagai gara-gara dia itu saya jadi rusak, ya bukan. Dia itu pelaksana takdir ketika Allah akan menguji kita dengan keburukan. Orang-orang seperti itu insya Allah akan nyaman. Karena itu kata Ali bin Abi Thalib, agar kita nyaman lihat orang, kalau kau melihat bangkai, jangan dicium baunya, kata Ali bin Abi Thalib. Tapi lihat barangkali masih ada giginya yang putih. Kita melihat tetangga yang cerewet, kita melihat orang lain yang pemarah, jangan lihat buruknya. Barangkali ada giginya yang masih putih. Barangkali dia amat santun pada orang tuanya. Barangkali dia amat peduli pada fakir miskin atau pada anak-anak yatim. Nah, itu giginya yang putih. Nah, karena itu kata Nabi, ingat-ingatlah kebaikannya dan jangan kau mengingat-ingat keburukannya.
tutupi kebaikanmu sebagaimana engkau menutupi keburukanmu. Kata siapa? Kata Nabi itu. Tutupi kebaikanmu sebagaimana engkau menutupi keburukanmu. Kita baru bisa menutupi keburukan, ya. Kalau kebaikan kadang-kadang diubah gitu. Bukan tidak boleh, tapi khawatir tergoda. Upami dicatat di si bapak A, si bapak B, aduh, ini jangan catat ya misalnya. Padahal malaikat mah tidak ada yang lolos dari catatan itu. Tidak ada satu kebaikan yang tidak dicatat oleh malaikat, dan tidak ada satu kebaikan yang tidak diketahui oleh Allah. Pemantau min khair, tidak ada satu kebaikan yang kita lakukan yang Allah kecuali Allah tahu. Karena itu ketika sudah berbuat baik, tidak perlulah dicatat orang, tidak perlu umpamanya diakui orang, ya. Mau dicatat, mau diakui silakan, tapi jangan tergoda dengan yang tadi niat itu. Karena apa? Karena tidak ada satu kebaikan yang tidak diketahui oleh Allah, tajidulu indallah, dan tidak ada satu kebaikan yang tidak diberi pahala oleh Allah SWT. Sekecil apapun, termasuk memberikan wajah yang menyenangkan bagi orang lain. Kita umpamanya menyapa sesama dengan wajah yang ceria, itu kan kebaikan, itu sedekah. Tertawa, bukan mentertawakan ya, kita bersikap santai, itu sedekah. Dan juga apabila kita melakukan sesuatu, sekali lagi jangan mencari orang sebagai saksi atas kebaikan yang kita lakukan. Cukup malaikat sebagai saksi. Kalau mencari orang sebagai saksi untuk jadikan saksi dalam melakukan kebaikan, khawatir tergoda ikhlasnya. Sedangkan orang yang beramal tidak ikhlas karena Allah, Allah tidak akan menerimanya. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yaqbalul amal illa ma khalasana. Tidak akan diterima amal seorang kecuali apa yang diikhlaskan. Jadi ukuran diterima dan tidaknya amalan itu bukan karena bagusnya, bukan karena banyaknya, atau bukan karena hebatnya, tapi karena ikhlas. Dan karena itu begitu pagi hari yang minta kepada Allah, ya Allah jadikan saya sebagai orang mukhlisi yang bersyukur kepada-Mu. Jadi ditutup sebelum tidur, ya Allah terimalah semua amalan-amalanku yang dilakukan ikhlas karena Allah. Nah, banyak sebetulnya amalan-amalan yang berkaitan dengan sunnah Rasul, tapi intinya akhlak, gitu ya. Inti akhlak yang tadi baik, ikhlas dan sebagainya. Rukuna mual kaji selama 1 semester tentang sunnah Nabi, ya. Tapi yang kedua, orang yang disebut dakhala jannah adalah orang yang melaksanakan sunnah Nabi, ya. Ketika jelas ada ajarannya, ada dalilnya yang jelas, jangan menghina orang pada saat orang ibadah. Bukannya dalam fikih lah gitu ya. Ada orang yang menggerakkan telunjuk begitu duduk tasyahud digerakkan. Ada yang menggerakkannya pada saat asyhadu la ilaha illallah. Ada yang digerak-gerakkan, ada yang tidak dan sebagainya. Semuanya kan ada dasarnya. Ketika kita benci pada orang yang berbeda dengan kita, harus kita benci dengan ajaran Nabi. Karena itu ya saling menghormati itu. Hadis itu tidak sampai ke Nabi, hadis itu sampai ke sahabat sebetulnya. Ketika sahabat berada di belakang Nabi dia sholat, maka
disebutkan, saya melihat Nabi pada saat tasyahud mengangkat tangannya, yuharrikuha, dan menggerakkan. Yang satu menafsirkan yuharriku itu digerakkan telunjuknya, yang satu menafsirkan digerak-gerakkan. Itu kan masuk fikih. Fikih zaman Nabi kan tidak ada. 200 tahun setelah Nabi tidak ada. Itu kan pendapat dari para ulama. Semuanya tidak, apakah itu dari Nabi langsung menggerakkan atau pada saat tasyahud, tidak. Itu pendapat dari ulama. Insya Allah ijtihad ulama itu. Nah, ijtihad itu karena tidak jelas dari Nabi yang bersifat umum. Dan semua ijtihad itu dilakukan karena tidak ada contoh dari Nabi. Karena tidak ada contohnya, tidak ada perintah yang jelas, maka berijtihad. Ijtihad itu diakui oleh Nabi seperti halnya Nabi mengakui memerintahkan pada Mu'adz bin Jabal untuk berijtihad. Ya. Jadi pada yang tidak ada contoh itu bukan hanya dolalah, tapi ijtihad. Dolalah yang tidak ada contoh tapi bertentangan dengan syariah itu dolalah bid'ah. Yang tidak ada contoh dari Nabi kemudian sejalan dengan syariah itu ijtihad. Salahnya saja dapat satu kebaikan kata Nabi, benar dapat dua kebaikan. Jadi ketika bicara tentang sunnah Nabi sama amat luas, karena bukan hanya contoh tapi ada perintah, ada larangan. Idza amartukum bisyai'in fa'tu, apabila aku perintahkan tentang sesuatu maka laksanakan. Wa idza nahaitukum, apabila aku larang maka hentikan, kata Nabi. Ada perintah, ada larangan. Bila tidak ada perintah, tidak ada larangan, jatuhnya mubah. Mubah dihubungkan dengan yang lain itu jatuhnya boleh, gitu ya. Jadi ada perintah, ada larangan, ada contoh, ada takrir. Takrir itu sikap Nabi yang tidak menentang dan tidak mengiyakan. Bila ketika menambah salatu khairun minan naum, Nabi diam. Padahal salatu khairun minan naum itu tidak dari Nabi, tapi ketika Bilal mengucapkan itu, Nabi tidak melarang dan Nabi tidak memerintahkan. Itu namanya takrir. Nah, itu salah satu sunnah. Yang ketiga, aminan nas, manusia aman bahwa dari perbuatan buruk kita. Jadi yang pertama makanan, yang kedua amanah yang sesuai dengan sunnah Nabi, yang ketiga manusia aman dari keburukan-keburukan kita, aman dari tangan dan aman dari lisan. Karena Rasulullah SAW menyampaikan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang dijauhi waktu di dunia karena kejahatannya atau karena sikap buruknya. Jadi kalau di akhir itu manusia yang paling buruk itu, dan itu menggabung. Kalau di dunia kita ditakuti oleh orang, jangan bangga. Itu adab terburuk di hari kiamat nanti. Ditakuti karena kekuasaannya, ditakuti karena hartanya, ditakuti karena segala macam. Orang takut gitu ya. Sehingga takut dia akhirnya menjauh, tidak nyaman dari bersahabat dengan dia. Itulah orang yang paling buruk. Sekali lagi jangan bangga ketika kita ditakuti oleh orang di dunia, karena itu adalah adab terbesar di hari kiamat nanti. Orang yang memahami ini insya Allah akan menghindari dari sikap, pemikiran dan perbuatan yang menyebabkan orang takut pada dia. Nah, itu barangkali apabila kita mengamalkan yang tiga itu, maka kata Nabi, dakhalal jannah, masuk surga dia. Jiwa badannya terjaga, menjaga amanah Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita sehat.
melaksanakan amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi, dan orang di sekitar aman dari dirinya. Nah, ini jalur pertama. Jalur yang lain masih banyak lagi yang masuk surga itu. Jujur, jalan menuju surga. Ya, karena siddiq yahdi ilal khair, wal khair yahdi ilal jannah. Jalan menuju surga. Jujur itu amalan di mana Allah akan menunjukkan pada kebaikan. Dan kebaikan itu jalan amalan menuju surga. Jadi kalau ingin dimudahkan berbuat baik, kuncinya adalah jujur. Karena orang jujur dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Orang jujur as-siddiq yahdi ilal khair. Jadi digambarkan jadi jujur melakukan kebaikan. Sebaliknya al-kibri, orang-orang yang dusta, yahdi ilal fujur. Pendusta itu dimudahkan oleh Allah untuk melakukan keburukan. Bukan ingin melakukan keburukan, tapi dimudahkan oleh Allah untuk melakukan keburukan. Kenapa? Ditutup hatinya dari kebaikan itu. Kalau Allah sudah mencabut naluri kebaikannya, naluri kejujurannya, maka dia tidak bisa berbuat baik. Siapa dia? Orang yang dusta. Karena itu, ibu-ibu jangan mengajari anaknya berdusta di rumah, bapak-bapak dan siapapun. Ketika mengajari anak berdusta di rumah, artinya mempersilahkan dia berada pada keburukan selama hidupnya. Wal fujur yahdi ilal nar, dan keburukan itu dimudahkan jalan menuju neraka. Jadi jalur surga pertama tadi amalan itu, kemudian melalui jalur surga itu yang tadi ya, jujur oleh Allah, orang jujur oleh Allah dimudahkan melakukan kebaikan, dibuat santun ya, dibuat akhlaknya baik, digampilkan berbuat baik, beramal soleh. Kamasih digampilkan ke Allah. Sanes karena ada tenaga kita berbuat baik itu. Bukan karena ada uang kita berbuat baik, tapi dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Siapa orang yang jujur? Orang yang jujur. Jadilah dia ahli kebaikan. Itu jalan menuju surga. Kemudian yang tadi, la tantur, balakan jangan kau marah. Untuk masuk surga, kata Nabi begitu. Jadi tadi dihubungkan, orang marah ini kehilangan segalanya. Orang marah kehilangan kemampuan berpikir logis, kehilangan kemampuan berpikir kritis, kehilangan berpikir taktis. Nunggang rumah kayak memolototnya cari usaha tidak berisi. Dan orang mana tidak berpikir nanti. Katakanlah ada orang sedang marah, dia lakukan apapun, besoknya dicopot dari jabatan. Dia tidak berpikir nanti. Dan juga orang yang marah apa yang hilang? Bahagia. Itu ayat ngambek baca, kebahagiaan hilang. Kebahagiaan itu adalah modal, salah satu modal hidup. Bukan uang, bukan jabatan. Kalau dengan uang bisa dia gembira, tapi tidak dijamin bahagia. Ya. Gembira boleh, tapi tidak dijamin bahagia. Uang seler, menuju stres, dongkap ke tempat hiburan, pulang stres lagi. Dia hanya gembira saja. Bahagia itu tilqol. Dalam hati, dalam jiwa ini Allah tanamkan kebahagiaan. Siapa dia? Orang yang tidak marah. Beda dengan psikologi barat yang menyebutkan kalau kau marah, lampiaskan. Beda, diislamkan tidak. Gitu. Tahanlah kemarahan, jangan kau marah.
Bahkan seorang sahabat ada yang datang minta dinasihati, "Oh sini ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasul." Kata Nabi, "La tantu, jangan kau marah." Pikir punya satu nasihatnya. Datang lagi, "Nasihati aku ya Rasul." Kata Nabi, "La tantu, jangan kau marah." 3 kali sama nasihatnya, "Jangan kau marah." Oh, rahasianya memang besar. Di balik kemarahan banyak permasalahan-permasalahan, ya. Dan juga ketika marah akan hilang, ikhlas hilang. Ikhlas hilang, akhirat hilang. Akhirat hilang. Karena itu marah, cacian, kebencian, hinaan itu adalah sesuatu yang dapat menghapus kebaikan kita dalam pikiran orang. Kita sudah berbuat baik, dimarahi, maka kebaikan kita dihapus dari pikiran orang yang dibantu oleh kita. Tidak ada. Ketika kita berbuat baik, marah, yang tadi ikhlas hilang, hapus pahala. Jadi kalau ibu bapak ketika berbuat baik, ada orang menjengkelkan, tidak marah, bukan ingin disebut sebagai orang soleh, bukan. Ingin menyelamatkan pahala kita. Ya akhirat, lembar pahala, ya. Ono baik si bapak, bukan ingin disebut baik. Ono soleh, bukan ingin disebut soleh. Kita tidak marah itu, tapi ingin menyelamatkan pahala kita di hadapan Allah di kiamat itu. Tapi kalau kita tidak paham akhirat, hancur, dirusak semua pahala-pahala yang kita lakukan itu dengan kebencian, dengan hinaan, dengan cacian, dengan kemarahan itu. Nah, siapa yang merusak diri sendiri? Karena itu musuh utama kita bukan orang lain. Musuh utama kita adalah keburukan. Yang tadi kemarahan, kebencian, cacian. Ini marah 3 menit, ujungnya masuk penjara. Marah 3 menit, ada seorang yang berebut lapang parkir, main sambet gitu ya. Yang satu masuk rumah sakit, yang satu masuk penjara. Itu hanya beberapa menit. Ya, jadi harga kemarahan itu mahal, semuanya hilang. Tapi kadang-kadang kita jarang sekali menyadarinya, melampiaskan saja. Dengan apa? Dengan nafsu. Nafsu itu kalau sudah menyatu dengan kepentingan, waduh repot. Tidak ada yang bisa menghentikan nafsu dan kepentingan kecuali dirinya sendiri. Dan tidak ada yang bisa menghentikan nafsu dan kepentingan kecuali kematian. Selama masih hidup, nafsu kepentingan itu tetap ada sebagai alat uji dari Allah untuk memperoleh apakah surga atau neraka. Nah, barangkali itu amalan-amalan yang kadang-kadang jarang disadari tapi menentukan besar baik dan buruknya kita di hadapan Allah hari kiamat itu. Rugi kata sekolah itu ya. Kalau ada yang mau menambahkan, barangkali berbagi dengan sama. Ya, makanya. Nggak bisa nanti di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kan nanti akhir tahun kita bisa di depan Ka'bah lagi untuk berdoa. Amin. Yang ingin saya tanyakan, tadi Pak Deddy mengatakan bahwa kita kalau seandainya mendukung seseorang berbuat dolim, kita pun itu adalah suatu perbuatan yang kurang baik. Kalau seandainya kita terlanjur mendukung seseorang atau mendukung kegiatan, ternyata itu untuk kedoliman, ternyata orang itu dolim. Nah, bagaimana sikap kita selanjutnya? Nah, yang kedua, walaupun gimana-gimana mungkin kita harus mulai
bahwa memilih suatu pemimpin baik dalam lingkup yang kecil ataupun yang besar sudah dicontohkan oleh Nabi, yaitu berdasarkan saf, sidik, amanah, fatonah, dan takbir. Nah, seandainya tidak ada kriteria yang demikian, apakah kita bisa memaksakan untuk memilih pemimpin? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih atas jawabannya. Amin. Yang pertama, mudah-mudahan semuanya diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bersujud di Mu'tazam, tempat makbul. Kita punya waktu makbul ya, tapi tempat makbul itu di tanah suci, di Mu'tazam, di Raudhah gitu ya, di Arafah. Di hari Arafah saja, kalau di Arafah ya, hari-hari yang lain itu tidak makbul. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan kembali oleh Allah. Yang kedua, itu yang menyampaikan bahwa kita tidak boleh berpihak pada kedoliman, wala tarkanu ilal ladina dzalamu fatamassakumun nar. Jangan sampai kita berpihak pada orang-orang yang melakukan kedoliman. Kalau kita berpihak pada orang melakukan kedoliman, fatamassakumun nar, kau akan disentuh oleh api neraka. Berat ya. Jadi yang dimaksud di sini kedoliman, mendukung pada kedoliman, bukan pada manusia ya, pada kedoliman. Apakah itu dilakukan oleh kelompok, oleh individu, oleh organisasi, oleh apapun, intinya kedoliman gitu ya. Kedoliman itu kalau dilakukan, keberpihak saja ini ancamannya besar. Kalau dilakukan apalagi, gitu ya. Saya sudah terlanjur membantu orang, ternyata setelah dibantu dia melakukan kedoliman. Kalau kita tidak tahu, nggak salah ya, ini. Kalau kita tidak tahu, nggak salah. Saya mengeluarkan uang bukan untuk dia, yang tadi untuk menitipkan saya kepada Allah. Ketika saya membantu orang, katakanlah orang merasa terbantu dengan apa yang kita bantu, maka kata Nabi, nafasallahu an kurbatan min yaumil qiyamah. Allah akan bebaskan dari kesulitanmu di hari kiamat. Jadi ketika kita membantu orang itu, kan niatnya kita untuk kita. Saya ingin bebaskan kesulitan saya di hari kiamat, saya berikan dia nafkah. Tapi ketika saya membantu kesulitan hidup, baik materi atau non materi, maka nafasallahu an kurbatan min yaumil qiyamah, di hari kiamat, dan juga di dunia wal akhirat. Allah akan bebaskan dari kesulitan dunia dan akhirat. Ketika saya membantu seorang, apakah dengan pikiran, dengan harta, dengan yang lainnya, saya niati untuk membebaskan kesulitan saya dari kiamat. Selain yang ibadat kepada Allah SWT. Oh ini ujung-ujungnya dipakai kedoliman sama dia. Itu urusan dia. Kemarin saya bukan tidak tahu saya mendukung orang dolim, mendukung perbuatan dolim. Bagaimana Anda taubat? Ya, insyaallah Anda taubat. Ampunan Allah jauh lebih besar dari perbuatan dosa manusia. Ya. Ketika kita melakukan dosa, sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah jauh lebih besar dari dosa-dosa hamba itu. Sholat saja lupa, sujud sahwi, kita salah bertobat, ya, istighfar, kemudian salah yang besar dan sebagainya, kita bertobat kepada Allah. Syaratnya setelah bertobat kita tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan buruk itu, dan setelah bertobat kita menyesali perbuatan itu, dan setelah bertobat itu kita berniat
untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah itu taubatan nasuha. Tidak banyak orang yang diberikan, yang dibuka hatinya untuk bisa bertobat kepada Allah, tidak. Ada orang mengatakan ini, ketika diingatkan, kamu harus tahu adat saya seperti ini ya. Oh gitu. Dia bangga dengan keburukan, ya. Itu tidak bisa tobat, ditutup oleh Allah. Kamu harus tahu, saya itu kia di bawah dia. Oh gitu. Ini barangkali yang harus dihindari oleh kita. Ketika diingatkan, kita harus terima, ya. Jangan sampai ketika berbuat jahat, kemudian diingatkan, kita tolak. Oh itu Allah tutup itu hati kita. Ketika Allah memberikan azab yang paling berat ketika Allah menutup hati dari kebaikan, dari kejujuran, dari keadilan dan sebagainya. Maka dia tidak bisa berbuat kebaikan setelah ditutup oleh Allah. Bisa sih bisa, ngerti sih mengerti karena pandai, tapi tidak bisa berbuat baik. Kenapa? Sudah ditutup hatinya oleh Allah. Karena itu ya percuma segala ada, tapi hati ditutup oleh Allah. Naluri kebaikan yang dicabut oleh Allah, naluri kejujuran yang dicabut oleh Allah, itu tertutup pintu surga itu. Jujur itu, kalau tidak jujur itu kibir itu bujur adalah neraka. Itu berat, enggak? Nah, sikap kita tetap menjadi orang yang baik dan dekat dengan Allah. Ketika kita berbuat baik, kemudian perbuatan kita disalahgunakan oleh orang yang bukan kesalahan kita, barangkali itu adalah kesalahan dari orang lain. Dan kemudian yang tadi sidik amanah tabligh fatona, itu kan pendapat dari ulama. Yang paling utama dari jaminan kepemimpinan yang dijamin surga adalah adil. Kenapa adilnya tidak ada di sidik amanah tabligh fatona? Ya, ada adil. Al-imamul adil, kata Nabi, pemimpin yang bersikap dan bertindak adil, jannah, surga. Surga. Sidik amanah tabligh fatonahnya iya, tapi adilnya harus masuk inti. Kalau sidik yang tadi yahdi ilal khair, ya. Khair yahdi ilal jannah. Ya, fatonah cerdas sama, ya. Kemudian amanah, salah satu orang yang dijaga dari sentuhan-sentuhan keburukan, orang yang amanah. Kemudian tabligh, orang yang menyampaikan dakwah dan sebagainya. Tapi di samping itu yang adil itu yang harus ada. Karena itu ajaran Nabi yang utama, ya, adil. Jadi bukan hanya sekedar 4 yang tadi, ya. Orang berbuat adil itu dijamin oleh Nabi. Satu, di hari kiamat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah diberikan pada 7 kelompok. Satu diantaranya adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Siapa yang bisa berbuat adil? Yang bisa berbuat adil adalah mereka yang mampu membebaskan dari kepentingan diri, kepentingan keluarga, dan kepentingan kelompok. Kepentingan apa? Kepentingan subjektif. Kalau kita belum bisa membebaskan dari kepentingan diri dan subjektif, kita sulit berbuat adil. Kalau kita tidak bisa membebaskan diri dari kepentingan keluarga, kepentingan kelompok, kita sulit berbuat adil. Adil itu bukan sama rata sama rasa, ya. Ajaran ateis, adil itu sama rata sama rasa, tidak. Ketika ada seorang ateis berdialog dengan ulama, apa konsep keadilan menurut Anda? Sama rata sama rasa. Kemudian menurut Anda, kata ateis kepada ulama itu, menurut konsep agama, adil itu to'syain ala syain, menempatkan sesuatu pada tempatnya secara fungsional dan proporsional. Nah kemudian si ulama nanya, kalau adil itu sama rata sama rasa,
Anda sudah punya keluarga, sudah punya anak, sudah. Berapa anak Anda? Berapa teman Anda? Sebutkan berapa lah? Apa 3 pengetahuan masih kecil? Anda bekerja? Oh iya, saya sehari bekerja. Anda makan sehari berapa kali? Saya makan sehari 3 kali. Anak Anda bekerja tidak? Ya tidak, masih kecil katanya. Tapi anak Anda makan katanya sama dengan saya. Oh itu tidak adil katanya, tidak sama rata sama rasa kan. Sekalipun kecil, kalau prinsip sama rata sama rasa. Jadi dalam Islam bukan sama rata sama rasa, menempatkan sesuatu secara proporsional dan secara fungsional. Kalau anak kecil dia belum bisa bekerja, harus dibimbing, ya. Tapi makan haknya, ya harus diberikan, ya. Tapi kalau konsep yang tadi sama rata sama rasa, tidak bisa dibedakan antara usia, pekerjaan, hak, kewenangan dan sebagainya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan salah satu jalur surga, bersikap adilah di rumah dulu, ya. Karena kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Yang kamu adalah pemimpin dan dia pemimpin akan ditanya kepemimpinannya di hari kiamat nanti. Nah, ketika kita disebut pemimpin yang adil di rumah, baik sebagai ayah maupun sebagai ibu, insya Allah akan dapat jaminan dari Rasul bahwa di hari kiamat akan dilindungi oleh Allah, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Semua manusia dalam keadaan panik, tidak mengetahui harus bagaimana, karena guncangan luar biasa dari kiamat. Tapi orang yang bertindak adil dilindungi oleh Allah. Setelah dilindungi dan pada jannah, Allah masukkan dalam surga. Jadi ketika Bapak bersikap adil pada anak-anak, didu baina abnaikum, bersikap adillah di antara anak-anak. Ketika bersikap adil, insya Allah jadi al-imamul adil di rumah. Ibu bersikap adil di rumah, insya Allah jadi imamul adil. Ya, ada jaminan perlindungan dan jaminan surga. Di lingkungan masyarakat sama. Ya, jadi bukan hebatnya orang yang bisa menjaminkan keselamatan dunia akhirat, bukan bisa mensejahterakan, ya, bukan bisa menertibkan, tapi bisa menegakkan keadilan. Karena itu tugas utama kita adalah memperjuangkan tegaknya kebaikan dan keadilan. Itu tugas utama. Nanti dengan tegaknya kebaikan dan keadilan, insya Allah akan tertib, akan terkendali, nyaman, aman, sejahtera. Itu akan mengikuti. Akan sengsara seorang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertindak adil, tapi dia tidak adil. Di hari kiamat barangkali ngantri imam-imam itu, pemimpin-pemimpin itu, pemimpin yang adil ngantri masuk dalam surga, dilindungi oleh Allah. Ada yang ngaku jadi pemimpin adil, kemudian dilihat oleh malaikat, dilempar oleh malaikat, ya, karena keadilannya sudah dijual 1 miliar. Rugi, terlalu murah itu, ya. Keadilan itu kalau dihitung surga dan dunia, ya, keadilan itu harganya lebih mahal dari dunia dan seisinya. Karena di dunia Allah memberikan satu kenikmatan yang diperebutkan oleh miliaran manusia, makhluk hidup dan tumbuhan. Dan di surga Allah berikan 99 rahmat dan kenikmatan. Ini satu. Nah, pemimpin yang adil dijamin surga. Surga ada 99 kenikmatan. Maka saya tafsirkan lebih besar, lebih berharga dari dunia dan sisi. Ketika kita menegakkan keadilan, ketika terpeleset dari keadilan, aduh, neraka gitu. Neraka. Percuma punya kekayaan banyak, punya segalanya, tapi di hari kiamat nanti, hari yang kekal, yang abadi, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah.
Dia tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk mendekatkan hati. Itu paling rugi, paling menderita. Nah, jadi kaitan saya tidak mau terpancing dengan masalah koalisi dan sebagainya pemimpin saya. Tapi memang bulan ini sedang agak inilah kira-kira ya. Hanya yang harus dibangun adalah ukhuwah Islamnya di antara kita, tidak boleh putus. Karena kalau putus persaudaraan di antara kita, yang pertama, innallaha la yanzilur rahmat, Allah tidak akan menurunkan rahmat ila qaum, pada satu kaum bihim qatibur rahim, di mana di lingkungan kaum itu ada orang yang memutus silaturahim. Di rumah suami istri berbeda memutus silaturahim, harta banyak, segala macam ada, tapi ketika ada suami istri atau anak-anak memutus silaturahim, la yanzilur rahmat, Allah tidak turunkan rahmat. Benghar si benghar, tapi tidak ada rahmat Allah di balik kekayaannya. Sehat si sehat, tidak ada rahmat Allah di balik kesehatannya. Bagi siapa? Bagi suami, istri dan anak-anak yang memutus silaturahim. Barangkali termasuk di daerah ini, kalau ada yang memutus silaturahim, la yanzilur rahmat dalam kaum disebutkan pada satu kaum. Apalagi di lingkungan negara yang amat luas. Karena itu modal utama dalam keluarga bukan harta, bukan gedung. Ukuran sukses tidaknya suami dalam membangun rumah tangga bukan menyediakan kekayaan yang banyak, menyediakan kendaraan, menyediakan gedung yang bagus. Tapi ukuran utama keberhasilan suami adalah menciptakan sikap saling mengerti antara suami istri, sikap saling percaya, sikap saling menitipkan diri, sikap saling memajukan. Itu persatuan, itu adalah ukhuwah. Jadi ukhuwah itu kalau diukur dengan harta lebih mahal dari harta. Harta banyak ribut terasa pada mana? Ayo di lingkungan masyarakat, di lingkungan negara, APBN bagus, jalan-jalan bagus, segala macam bagus, fasilitas hidup bagus, tapi ribut repot itu. Karena itu kekuatannya bukan di fisik. Kekuatan utama baik di rumah tangga, di organisasi, di pemerintahan, kekuatan utama adalah di kebersamaan, membangun sikap saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai. Siapa yang bisa begitu? Orang yang sudah saling mencintai. Nah, kata Nabi, di hari kiamat nanti ada orang-orang yang bukan para nabi dan bukan para syuhada, tapi disejajarkan dengan para nabi dan syuhada. Siapa dia? Kata Nabi, ialah orang yang saling mencintai karena Allah, bukan karena kekerabatan, bukan karena harta benda. Jadi ketika suami istri saling mencintai karena Allah, itu dalam rangka memperoleh posisi di hari kiamat, disejajarkan dengan para nabi dan syuhada. Surga itu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan itu semuanya. Tadi sudah ada klik-klik gitu ya, habis waktunya. Mari kita akhiri dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayna. Allahumma ighfir sadara. Rabbi habli nas-salihin wa nas-salihin wa nas-salihin. Allahumma ij'alna minas salihin. Allahumma ij'alna minas sabirin. Allahumma ij'alna minal mukhlisin. Allahumma ij'alna minal muqarrabin. Allahumma ij'alna min ahlil jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.